Perkenalkan, kami dari kelompok 31 yang akan menjelaskan tentang TCP Transmission Policy Clark Algorithm. Anggota dari kelompok ini adalah saya, Takwim Amala Elman, dan Aji Wahyu Buwono. Sebelumnya, karena Clark Algorithm berhubungan dengan silly window syndrome dan Nagel Algorithm, kami atau saya akan menjelaskan asal-muasal penggunaan Clark Algorithm. Tapi meskipun demikian, mungkin kami juga bisa disebut mengambil tema silly window syndrome karena penjelasannya akan lumayan mendetail. Algoritma Clark dicetuskan oleh David D. Clark melalui dokumen RFC pada ETF dengan nomor RFC 813 yang berjudul Window and Acknowledgement Strategy in TCP. Algoritma Clark berfungsi untuk mengatasi silly window syndrome pada transmisi TCP SWS dapat diakibatkan oleh pengirim dan penerima. Untuk kasus SWS yang berasal dari penerima dapat diatasi dengan menggunakan algoritma Clark. Terus, sebagian besar isi dan penjelasan dari slide ini juga berasal dari paper karya beliau yang berjudul Window and Acknowledgement Strategy in TCP. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang silly window syndrome. Silly window syndrome merupakan permasalahan pada jaringan komputer yang disebabkan buruknya implementasi pada TCP dan berakibat menurunnya performa TCP dan membuat transmisi data menjadi tidak efisien. Permasalahan tersebut disebut SWS sebab satu, menyebabkan ukuran sender window menyusut ke nilai yang tidak masuk akal. Ukuran window menyusut sedemikian rupa di mana data yang dikirim lebih kecil dari TCP header. Sebelumnya yang dimaksud window di sini adalah window di sini ada sebuah angka atau nilai yang dikembalikan dari receiver ke sender. Saya akan menjelaskan window yang namanya Windows ini. Penjelasannya menurut David Clark dari papernya yang tadi saya sebutkan. Penerima data menghitung sebuah nilai yang kemudian disebut offered window atau window yang ditawarkan. Lebih simpelnya, offered window ini sesuai dengan jumlah buffer space yang ada di receiver. Nilainya tidak sepenuhnya tepat atau sama persis gitu. Offer window kemudian ditransmisikan kembali dari receiver ke sender. Sender menggunakannya untuk menghitung value yang berbeda, yakni usable window. Usable window di sini adalah offered window yang dikurangi jumlah data yang belum terkonfirmasi masih ada. Usable window nilainya kurang dari atau sama dengan offered window. SWS bisa diatasi dengan dua cara, yakni menyelesaikan masalah di pengirim dan penerima. Untuk SWS dari pengirim, jendela pengirim mengirimkan 1 byte data berulang kali. Misalkan, hanya 1 byte data yang dihasilkan oleh aplikasi implementasi TCP yang buruk menyebabkan terjadinya pengiriman segmen kecil data ini. Setiap kali aplikasi menghasilkan 1 byte data, sender window mengirimkannya. Hal ini membuat proses transmisi menjadi lambat dan tidak efisien. Masalah tersebut diselesaikan dengan algoritma Nagel. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang algoritma Nagel secara ringkas. Algoritma Nagel ini digunakan untuk mengatasi silly window syndrome yang berasal dari pengirim. Untuk algoritma Nagel, pengirim seharusnya mengirim hanya byte pertama setelah menerima 1 byte data dari aplikasi. Pengirim harus membuffer semua byte lainnya hingga byte yang tersisa dikenali. Dengan kata lain, pengirim harus menunggu 1 round trip time. Setelah menerima acknowledgement, pengirim harus mengirim data yang dibuffer dalam satu segmen TCP. Kemudian pengirim harus menyangga data lagi sampai data yang dikirim sebelumnya diakui. Selanjutnya adalah silly window syndrome dari penerima. Jendela penerima menerima 1 byte data berulang kali. Misalkan, pertimbangan kasus ketika penerima tidak dapat memproses semua data yang masuk. Dalam kasus seperti itu, penerima akan mengiklankan ukuran jendela jadi lebih kecil. Proses berlanjut dan ukuran jendela menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Tahap tiba ketika berulang kali mengiklankan jendela ukuran 1 byte. Ini membuat proses penerimaan lambat dan tidak efisien. Solusi untuk masalah ini adalah Clark Solution atau Clark Algorithm. Selanjutnya akan saya jelaskan tema dari kelompok saya pilih, yakni algoritma Clark. Algoritma Clark
adalah penerima tidak boleh mengirim pembaruan jendela untuk 1 byte. Penerima harus menunggu sampai memiliki jumlah ruang yang cukup. Penerima kemudian harus memberitahukan ukuran jendela itu kepada pengirim. Algoritma Clark bertujuan mencegah penerima mengirimkan pembaruan jendela untuk 1 byte. Sebaliknya, penerima harus menunggu sampai memiliki jumlah ruang yang layak tersedia dan mengiklankan sebagai gantinya. Secara khusus, penerima tidak boleh mengirim pembaruan jendela hingga ia dapat menangani ukuran segmen maksimum yang diiklankan ketika koneksi dibuat atau hingga buffernya setengah kosong, mana saja yang lebih kecil. Selain itu, pengirim juga dapat membantu dengan tidak mengirimkan segmen kecil. Sebaliknya, ia harus mencoba menunggu hingga ia mengumpulkan cukup ruang di jendela untuk mengirim segmen penuh atau setidaknya satu yang berisi setengah dari ukuran buffer penerima, yang mana harus memperkirakan dari pola pembaruan window yang telah diterima sebelumnya. Kesimpulannya, algoritma Nagel dan algoritma Clark saling melengkapi untuk mengatasi silly window syndrome. Nagel mencoba memecahkan masalah yang disebabkan oleh aplikasi pengirim yang mengirimkan data ke TCP 1 byte pada satu waktu. Clark mencoba memecahkan masalah aplikasi penerima yang menyedot data dari TCP 1 byte pada satu waktu. Kedua solusi tersebut valid dan dapat bekerja sama. Tujuannya agar pengirim tidak mengirim segmen kecil dan penerima tidak memintanya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu contoh silly window syndrome. Contoh ini diambil dari papernya David Clark yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Saya akan mencoba menjelaskan sebisa mungkin karena saya kurang paham. Guys, consider the following simple receiver awalnya memberikan over window 1000, lalu pengirim menggunakan window ini dengan mengirimkan 5 segmen yang setiap segmennya 200 byte. Sang receiver ketika memproses segmen-segmen ini mengembalikan seperti pemberitahuan yang mana mengandung nilai window yang sudah diupdate. Kita asumsikan kalau receiver udah menghapus 200 byte dari buffer, lalu sang receiver the receiver once again has 1000 bytes of available. Jadi receiver punya 1000 byte lagi yang available buat buffernya. Lalu receiver mengembalikannya seperti sebuah over window yang terdiri dari 1000 byte. Sang pengirim ketika menerima pemberitahuan ini akan menghitung tambahan byte yang mungkin terkirim. Faktanya ketika 1000 byte yang penerima siapkan untuk diterima pada saat itu 800 sedang transit karena sedang merespon dari over window sebelumnya. Nah, pada kasus ini usable window yang digunakan hanya 200 byte. Nah, lalu pada saat inilah SWS terjadi. Melanjutkan dari contoh sebelumnya, asumsikan bahwa ketika pengirim menghitung usable window 200 menggunakan 200 byte usable window, hanya 50 byte yang dikirim sampai mencapai titik pushnya. Lalu sender mengirimkan 50 byte di sebuah segmen dan 150 byte di segmen lainnya. Lalu beberapa waktu kemudian 50 byte segmen akan tiba di penerima, di resipien, yang mana akan diproses dan menghapus 50 byte ini dan dikembalikan lagi menjadi 1000 byte over window. Tapi ketika sender akan menghitung bahwa hanya 950 byte yang transit di jaringan. Jadi di usable Windows hanya memiliki 50 byte. Lalu sender
akan sekali lagi mengirim 50 byte segmen walaupun nggak ada lagi batas natural untuk memaksanya. Jadi ini faktanya ketika kapanpun pemberitahuan dari semua segmen kembali, usable window yang berhubungan dengan pemberitaan tersebut akan membuat segmen lain yang memiliki ukuran yang sama juga ikut terkirim sampai sebuah ketidaknormalan menghentikan sebuah polanya. Jadi mudah sekali bagaimana segmen-segmen kecil muncul karena batasan yang terdapat dalam data biasanya mengakibatkan sender untuk membuat komputasi usable window dan membaginya menjadi dua segmen. Sekali pembagian tersebut terjadi, nggak ada cara yang natural untuk mengkombinasikan kembali usable windows tersebut. Maka dari itu pemecahan usable window menjadi bagian-bagian kecil akan terjadi. Maka dari itu SWS adalah degenerasi atau penurunan kualitas dari throughput yang berkembang setiap waktu. Jadi ketika data transfer panjang khususnya, jika pengirim berhenti, contohnya ketika data yang dikirimkan sudah habis, penerima akan memberitahu semua datanya. Jadi usable window yang dihitung oleh pengirim akan sama dengan akan menghasilkan nilai sudah di over semua ke receiver. Pada titik ini situasi akan menjadi baik dan seterusnya. Maaf, ini sebenarnya satu paragraf. Jadi ketika situasi sudah kembali, data transmisi yang lewat tadi sudah terjadi dengan efisien. Tetapi pada file transfer besar yang mana terjadi tanpa interupsi, SOS bisa mengakibatkan performa yang buruk. Jaringan antara sender, jadi penerima dan pengirim menjadi tersumbat dengan banyaknya segmen kecil. Dan sebuah nilai pemberitahuan yang mana mengakibatkan kehilangan segmen yang memunculkan retransmisi yang banyak. Kasus SBS yang sudah muncul biasanya rata-rata ukuran segmen adalah 1/10 dari pengirim dan penerima mempersiapkan untuk 1/10 dari hanya 1/10 dari ukuran sender dan receiver yang siap untuk diterima, dan rata-rata jumlah retransmisi yang sukses hanya 5. Untungnya SWS is trivial to avoid. SWS sebenarnya bisa dihindari. Hanya ada dua algoritma, yang satu digunakan di sender yang mana, dan yang satu lagi di receiver yang bisa menghilangkan SWS secara keseluruhan. Sebenarnya keduanya bisa, jadi salah satu pun bisa digunakan untuk menghindarkan SBS dan bisa melindungi host dari implementasi yang buruk yang membuat gagal intinya lah. Jadi kedua algoritma ini diambil secara bersamaan untuk menambahkan konsumsi CPU yang secara praktik muncul. Nah, sekian dari saya. Maaf kalau penjelasan yang saya gunakan terbelit-belit. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.